seorang pangeran Arab Saudi baru saja membantu mengumpulkan dana sebesar $121 juta untuk membeli XRP. Dana ini akan diberikan ke Vivo Power International, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Nasdaq. Mereka berencana menggunakan dana ini untuk membangun strategi keuangan berbasis XRP yang pertama di dunia oleh perusahaan publik. Jadi, sementara banyak institusi keuangan masih fokus ke Bitcoin atau Ethereum, Vivo Power justru memilih XRP secara total. Artinya, beberapa hal penting sedang terjadi. 1. Sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham AS sekarang serius menggunakan XRP. Bukan hanya menyimpannya, tapi benar-benar menjadikannya bagian utama dari strategi keuangannya. 2. Mereka tidak melakukannya sendirian. Langkah ini didukung oleh Pangeran Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud, yang memimpin penggalangan dana ini. Ya, ini Pangeran Arab Saudi, dan dia memang sudah lama mendukung XRP dan teknologi di baliknya, yaitu XRP Ledger. Tapi itu belum semuanya. Kesepakatan ini terjadi tak lama setelah sang pangeran bertemu dengan Donald Trump saat kunjungan Trump ke Arab Saudi. Menurut Globe News Wire, waktu pertemuan ini menarik perhatian. Apalagi sekarang XRP mulai sering disebut dalam diskusi tentang kemungkinan cadangan aset digital nasional AS jika Trump kembali menjabat. Sang pangeran juga mengatakan, ini adalah waktu yang tepat bagi infrastruktur aset digital untuk berkembang secara global, termasuk di Arab Saudi. Ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap kripto, khususnya XRP. Mari kita sederhanakan. Biasanya, strategi kripto perusahaan, seperti yang dilakukan MicroStrategy dengan pembelian Bitcoin besar-besaran, berdasarkan pada anggapan bahwa Bitcoin adalah emas digital. Tapi Vivo Power berbeda. Mereka tidak hanya menyimpan XRP. Mereka membangun strategi keuangan digital khusus, mengurangi utang, memperluas infrastruktur blockchain, bahkan membuat tim DeFi, keuangan terdesentralisasi. Artinya, mereka menjadikan XRP bagian inti dari perubahan bisnis mereka, bukan hanya alat investasi. Ketua Eksekutif Vivo Power, Kevin Chin, mengatakan bahwa XRP bisa membantu menyelesaikan masalah pembayaran global nyata yang mereka hadapi dalam bisnis mereka. Ini adalah penggunaan langsung, bukan hanya spekulasi. Bicara soal tim, Adam Traidman, mantan anggota Dewan Ripple, juga bergabung sebagai Ketua Dewan Penasihat Vivo Power. Dia bukan orang baru, dia juga ikut dalam pendanaan XRP ini. Dia menyebut langkah ini sebagai langkah maju yang menunjukkan keyakinan lembaga keuangan terhadap penggunaan nyata XRP Ledger di dunia nyata. Lalu, apa langkah berikutnya? Vivo Power sedang mempersiapkan untuk memisahkan dua divisi usahanya. Atembo, divisi kendaraan listrik mereka. Akaret Digital, yang fokus pada penambangan digital dan solusi energi alternatif. Keduanya akan disesuaikan dengan strategi baru yang berpusat pada XRP, dan rencananya proses pemisahan ini akan selesai pada kuartal 3 tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa mereka serius dan berpikir jangka panjang, bukan sekadar ikut-ikutan tren kripto. Sementara itu, mereka juga masih berdiskusi dengan Energy Holdings, yang sebelumnya ingin membeli Tembo. Jika berhasil, kerjasama ini bisa mengubah cara XRP digunakan dalam teknologi energi dan kendaraan. Apakah XRP benar-benar mulai diminati institusi besar? Bukti-bukti ke arah sana semakin banyak. Baru bulan ini, perusahaan logistik kesehatan AS bernama Wellgistics Health mendapatkan fasilitas kredit $50 juta dan mengumumkan rencana untuk menjadikan XRP sebagai aset cadangan dan alat pembayaran utama mereka. Ini membuat mereka menjadi salah satu perusahaan kesehatan publik pertama yang melakukan ini. Perusahaan teknologi energi lain, Worksport, juga mengatakan mungkin akan mempertimbangkan XRP untuk keuangan perusahaan mereka di masa depan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? XRP tampaknya sedang menemukan perannya sendiri. Bukan sebagai pesaing langsung Bitcoin atau Ethereum, tapi sebagai alat keuangan yang praktis. Kekuatan XRP ada pada pembayaran cepat, efisiensi lintas negara, dan integrasi dengan sistem keuangan. Tapi kita juga harus berhati-hati. Investasi sebesar $121 juta memang besar, tapi pasar XRP masih menghadapi ketidakpastian hukum, terutama di AS. Meskipun Ripple menang sebagian dalam kasus hukum, penjualan XRP di pasar sekunder bukan dianggap sekuritas. Aturan hukumnya masih belum jelas sepenuhnya. Ada juga pertanyaan soal apakah strategi ini bisa diterapkan oleh banyak perusahaan lain. Apakah perusahaan Nasdaq lainnya akan ikut? Apakah regulator AS akan mendukung atau justru menolak minat institusi terhadap XRP? Jangan lupakan juga aspek politik. Jika kebijakan digital Trump nanti mendukung XRP, maka adopsi bisa meningkat. Tapi jika kepemimpinan atau aturan berubah, perusahaan seperti Vivo Power bisa menghadapi tantangan baru. Langkah Vivo Power ini bukan sekadar ikut-ikutan tren kripto. Mereka sedang membangun strategi jangka panjang dengan XRP di pusatnya. Dengan dukungan mantan petinggi Ripple, dana dari Pangeran Arab, dan rencana global yang serius, ini bisa jadi titik balik bagi pandangan institusi terhadap XRP. Tapi seperti biasa dalam dunia kripto,
Semuanya tergantung pada waktu, kepercayaan, dan kejelasan aturan. Kita akan terus pantau, apakah XRP benar-benar jadi favorit baru institusi? Atau ini hanya taruhan awal yang berani dari satu perusahaan dengan dukungan kerajaan dan mimpi besar? Terima kasih sudah menonton. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini saatnya XRP bersinar di dunia institusi? Atau ini hanya gelombang hype sesaat?